Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para peserta pelatihan Gurah Online, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita semuanya. Amin. Oke Bapak Ibu, sesuai janji saya, hari ini akan sedikit berbagi atau sharing tentang bagaimana meracik ramuan gurah yang murah meriah, yang sederhana tapi khasiatnya sama insya Allah, dengan menggunakan bahan yang mudah didapat, yaitu apa? Jeruk nipis, kemudian madu murni. Madunya ini murni ya, madu murni, madu asli, terserah madu randu atau madu rambutan, terserah, yang penting madu murni. Jangan gunakan madu rasa atau madu-madu yang abal-abal ya, karena nanti kemungkinan hasilnya akan sangat-sangat jauh berbeda. Ya, maka saya sarankan pakai madu murni. Silahkan pakai madu rambutan, madu randu, terserah. Yang penting madu murni ya. Kemarin kami sudah ulas bagaimana cara mengecek madu murni seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar meracik ramuan gurah dengan jeruk nipis dan madu murni. Oke, kita siapkan dulu dua jeruk nipis. Ini jeruk nipis ya, walaupun sudah matang nih ya, warnanya kuning ya. Jeruk nipis. Apakah bisa Pak pakai jeruk lemon? Bisa, tetapi hasilnya kurang maksimal juga. Ya, kami sudah pernah mencoba memakai itu madu madu dan jeruk lemon, hasilnya kurang memuaskan. Nah, maka pastikan jeruknya jeruk nipis. Jeruk nipis, kalau Bapak Ibu mendapatkan yang masih keras Bapak Ibu, nah supaya airnya banyak, ini trik ya, supaya jeruk ini nanti airnya banyak, di ini Bapak Ibu, ditekan-tekan. Ya, ditekan-tekan supaya apa? Nanti air jeruknya keluar banyak. Nah, seperti ini. Nih, kemudian supaya airnya banyak, kita iris jeruk ini. Kita iris dengan pisau atau cutter, silahkan. Kita iris. Semakin kecil irisannya, biasanya semakin banyak nanti kita peroleh airnya. Jadi kalau cuma 2 potong seperti ini nanti agak sedikit ya. Tapi kalau jeruk ini kalau kita iris menjadi beberapa bagian irisan, ini nanti biasanya akan keluar lebih banyak airnya ya. Silakan nanti dicoba. Silakan dicoba. Kita iris 2 jeruk lemon ini. Oke. Pak, bisa nggak Pak kalau cuma 1 jeruk kita iris? Sebenarnya bukan berapa banyak jeruknya, tapi nanti kita lihat dulu hasilnya seberapa. Kalau 1 jeruk ini sudah menghasilkan 3 atau 4 sendok makan airnya, itu cukup sebenarnya ya. Nah, kemudian setelah kita iris kecil, kita peres, kita masukkan air lemonnya ke dalam gelas. Silahkan ke dalam gelas boleh, ke piring boleh, yang penting nanti sebelum kita campur dengan madu ya, kita masukkan air perasan lemon ini ke gelas. Pastikan bijinya tidak ikut masuk ya, yang masuk hanya airnya. Termasuk Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada bulir-bulir jeruknya yang ikut ke sini ya, ikut masuk, nanti diambil ya. Bulir jeruk itu ya nanti diambil. Soalnya nanti kalau sampai bulir jeruk itu masuk ke hidung, nah nanti biasanya akan apa? Membuat pasien bersin. Nah, nanti kalau pasien bersin kasihan, akan sakit nanti, panas hidungnya. Nah ini kalau misalnya segini ya masih kurang ya, tambahin nanti sampai nanti kira-kira menghasilkan 3 atau 4 sendok makan air lemon, air jeruk nipis, mohon maaf.
Nah, segini hasilnya, Bapak Ibu, ini sudah cukup untuk pasien kita. Nanti dicampur, kalau dicampur dengan madu semakin banyak ya. Madu juga sama seperti yang kemarin kami bahas, ada sekitar 3 sampai 4 sendok ya madu, sendok makan madu. Tapi karena saya lupa nggak bawa sendok, ini perkiraan aja ya, perkiraan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. 4 sendok makan madu murni. Nah, seperti ini diaduk sampai rata. Nah, supaya kenapa? Karena ini madu murni itu susah untuk bercampur dengan air ya. Maka mengaduknya harus dengan ini ya, harus maksimal gitu. Nah, kalau saya biasanya saya pindah dulu. Sudah jadi nih ya, sudah jadi, kita pindah ke botol. Kita pindah ke botol. Ramuannya kita tutup rapat, baru nah ini ya, dikocok seperti ini. Pastikan madu dan jeruk sudah bercampur dengan bagus, dengan rata. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Ini sudah bisa untuk memberikan terapi gurah ke banyak ini ya, banyak orang ini ya, 5, 6 cukup nanti. Coba kita lihat. Kemudian seperti yang kami bahas kemarin, bahwasanya pipet yang digunakan adalah pipet plastik Bapak Ibu. Ya, pipet plastik seperti ini. Ini di apotek ada, tetapi memang tidak semua apotek sedia seperti ini yang plastik ya. Nah, alhamdulillah saya di Solo ada beberapa apotek yang menyediakan pipet plastik. Ya, memang kebanyakan yang dijual itu pipet yang kaca. Tapi kalau pipet kaca itu kelemahannya apa? Mudah pecah, mudah rusak. Kemudian ketika digunakan untuk menyedot cairan kurang maksimal. Tapi kalau pipet yang plastik dia akan maksimal masuk. Ya, coba perhatikan, maksimal ya, maksimal masuknya. Tapi kalau pipet yang kaca itu tidak semuanya maksimal untuk menyedot ramuan gurah ini. Nah ini, seperti ini. Kalau saya langsung kedua lubang saya tetesi, jadi tidak satu-satu. Jadi saya duduk di di atas kepalanya pasien gitu. Kemudian saya masukkan cairan bersama-sama. Nah, gini. Ini lubang hidung ya, kita masukkan gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah sekali. Ya, sangat mudah, praktis, dan cara membuatnya tidak ribet ya. Tidak ribet, tidak harus marut, tidak harus memeras dan sebagainya, nggak usah. Nah, ini bahan baku untuk terapi gurah. Insya Allah nanti malam saya ada janjian untuk memberikan terapi gurah ke salah satu pasien saya, dan insya Allah nanti saya akan video juga, dan saya akan kirim kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Yang penting semoga video-video yang nanti kami kirimkan bisa membuat Bapak Ibu semakin berani untuk mencoba menerapi gurah. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut. Ya, saya sekali lagi saya sudah lama menekuni gurah ini, kurang lebih 7 tahun. Ya, dan alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti ya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada insiden apapun, nggak ada, lancar semuanya. Maka Bapak Ibu yakin, pasti, percaya, harus kuat ya, harus berani mencoba memberikan terapi gurah kepada teman-teman, kepada saudara Anda, kepada keluarga Anda mungkin, dan kepada orang lain. Semoga ilmunya bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.